Oke, pernah denger nggak soal paradoks guru di Indonesia? Ini unik banget. Jadi kita tuh katanya krisis guru. Tapi masalahnya bukan karena jumlahnya kurang, justru sebaliknya. Guru kita itu kebanyakan. Aneh kan? Tapi di saat yang sama, kok banyak banget kelas yang kosong melompong nggak ada pengajarnya? Loh, gimana ceritanya ini? Baiklah, mari kita bedah angkanya. Total, di seluruh sistem pendidikan kita, ada lebih dari 3,4 juta guru. Gila, banyak banget kan? Kalau dipikir-pikir, jumlah segitu harusnya lebih dari cukup buat ngajar semua siswa di Indonesia. Tapi, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Kalau guru kita sebanyak itu, kenapa kita masih terus-terusan dengar berita sekolah yang kekurangan pengajar, apalagi di daerah-daerah terpencil? Nah, inilah teka-teki yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Intinya gini, masalahnya itu bukan di jumlah, tapi di lokasi. Distribusinya yang kacau. Di atas kertas, statistik nasional kita kelihatan bagus, bahkan bisa dibilang ideal. Tapi kenyataan di lapangan, di sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke, ceritanya beda jauh. Coba deh kita lihat data ini. Secara nasional, rasio guru banding siswa kita itu ada di angka 1:15. Wow, ini kan angka yang ideal banget. Banyak negara maju aja pengen punya rasio kayak gini. Nah, kalau lihat angka ini doang, kita bisa-bisa tenang-tenang aja ya. Padahal, di balik angka cantik ini ada masalah yang super besar. Nah, ini dia visualisasi masalahnya. Sebagian besar dari 3,4 juta guru itu numpuk di satu pulau, Jawa. Pulau-pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua, dapat porsi yang kecil banget. Ini jelas ketidakseimbangan geografis yang parah. Dan kalau kita zoom in lagi, kelihatan jurangnya makin dalam. Bandingin aja, Jawa Barat punya hampir 500.000 guru. Sementara itu, Papua Pegunungan cuma punya sekitar 4.500. Perbedaannya, lebih dari 100 kali lipat. Jadi di satu sisi, ada guru yang kebanyakan jam ngajar, di sisi lain, ada satu guru yang harus ngajar beberapa kelas sekaligus. Lantas apa sih yang bikin distribusinya jadi separah ini? Ternyata, ada 3 masalah sistemik utama yang jadi biang keroknya. Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama ada konflik hukum. Di satu sisi ada undang-undang Pemda yang kasih otonomi penuh ke bupati dan gubernur buat ngelola pegawainya, termasuk guru. Tapi di sisi lain, undang-undang guru dan dosen bilang kalau guru itu tenaga profesional dengan standar nasional. Hasilnya, tarik ulur kepentingan dan akhirnya macet di tengah jalan. Akibatnya begini, pemerintah pusat itu sebenarnya punya data lengkap loh. Mereka tahu persis di mana guru kebanyakan, di mana kekurangan, tapi mereka nggak punya kuasa buat mindahin guru dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Tangan mereka seolah terikat. Prosesnya jadi rumit banget. Hambatan kedua, ini yang paling pelik. Ego daerah. Kutipan ini kena banget. Di tingkat lokal, guru itu seringkali bukan cuma dilihat sebagai pendidik, tapi juga sebagai aset politik. Aset yang punya suara dan bisa memenangkan pilkada. Nah, ini dia akibatnya. Penempatan guru jadi sering didasarkan sama loyalitas politik, bukan kebutuhan siswa. Guru yang dianggap lawan bisa dibuang ke daerah terpencil sebagai hukuman. Sebaliknya, guru yang jadi tim sukses bisa dengan mudah dapat posisi di sekolah favorit di kota, meskipun sekolah itu udah kelebihan guru. Dan yang ketiga, jebakan finansial. Anehnya, daripada memindahkan guru yang udah ada, yang jelas biayanya jauh lebih murah, pemerintah daerah malah seringnya buka rekrutmen baru. Ini kan strategi yang boros banget. Beban APBN jadi bengkak buat bayar gaji, tunjangan, dan pensiun guru-guru baru ini. Untungnya, kita nggak berhenti di masalah aja. Sekarang, yuk kita lihat gimana inovasi digital dan kebijakan-kebijakan baru dirancang untuk mendobrak sistem yang udah macet ini. Ada harapan baru. Salah satu terobosan utamanya adalah ruang talenta guru. Coba deh bayangin, ini semacam marketplace atau lokal pasar. Tapi bukan buat jualan barang, melainkan untuk talenta para pengajar. Tujuannya simple, bikin proses rekrutmen jadi lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Cara kerjanya juga dibikin sederhana dan transparan. Jadi semua guru yang lolos seleksi masuk ke satu database pusat. Begitu ada sekolah yang butuh guru, mereka nggak perlu nunggu rekrutmen tahunan, mereka bisa langsung belanja kandidat yang tersedia di platform ini. Terus ada juga kebijakan lain yang cukup radikal. Dulu, guru-guru terbaik dari sekolah swasta sering pindah ke sekolah negeri begitu mereka diangkat jadi ASN. Nah, sekarang aturannya dibalik. Guru ASN yang numpuk di sekolah negeri bisa ditugaskan ke sekolah swasta yang kekurangan. Ini langkah besar untuk menyeimbangkan seluruh ekosistem pendidikan. Tapi ingat ya,
Inovasi-inovasi tadi itu cuma alat bantu. Solusi utamanya, jantung dari semua perbaikan ini tetap satu, sebuah rencana redistribusi nasional yang dikelola secara terpusat. Nah, ini dia rencana aksi 5 langkahnya. Pertama, wewenang harus ditarik ke pusat. Kedua, stop rekrutmen di daerah yang gurunya udah kebanyakan, pindahin guru yang ada. Ketiga, kasih insentif yang jauh lebih menggiurkan buat guru yang mau ke daerah 3T. Keempat, wajibkan penggunaan platform digital biar semuanya transparan. Dan kelima, yang paling penting, berikan pelindungan hukum yang kuat supaya guru yang pindah merasa aman. Dan ini dia cara mengubah pola pikir yang paling keren. Gimana kalau tugas di daerah terpencil itu bukan lagi sebuah hukuman, tapi justru jadi syarat wajib buat jadi kepala sekolah? Wah, tiba-tiba tugas ini jadi jalur cepat karir buat guru-guru yang ambisius. Insentifnya langsung berubah total. Jadi, inilah prinsip utamanya. Merekrut guru baru itu harus jadi opsi paling akhir. Pilihan yang baru diambil kalau semua cara untuk mengoptimalkan 3,4 juta guru yang sudah ada benar-benar mentok. Ini soal pergeseran dari sekedar menambah jumlah menjadi memaksimalkan yang sudah ada. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Kita punya rencana yang solid, data yang akurat, teknologi yang canggih. Tapi, apakah semua itu cukup kuat untuk menembus tembok tebal politik lokal dan ego daerah? Demi satu tujuan mulia, memastikan setiap anak di Indonesia, dimanapun dia berada, punya akses yang sama terhadap guru yang berkualitas. Nah, itu dia tantangan yang sesungguhnya.